Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil resum materi dari mata kuliah Ilmu Penyakit Tanaman yang diampu oleh Dr. Anton Muhibudin, SPMP. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novia Putri Safira dengan NIM 2050402001111034. Selanjutnya adalah pengertian dari ilmu penyakit tumbuhan. Ilmu penyakit tumbuhan atau fitopatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit tumbuhan. Apapun yang berkaitan dengan penyakit tumbuhan, mulai dari organisme dan faktor lingkungan, penyebab penyakit tumbuhan, kemudian ada mekanisme terjadinya penyakit pada tumbuhan, adanya interaksi agen penyebab penyakit dengan tumbuhan inangnya, kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan penyakit, dan pengendalian penyakit tumbuhan, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah terjadinya infeksi pada tumbuhan inang. Dibahas dalam ilmu penyakit tumbuhan. Selanjutnya adalah penyebab dan cara penyakit tersebut berkembang. Umumnya, penyakit dapat terjadi apabila 3 faktor meliputi tanaman inang, lingkungan, dan patogen ada. Adapun contoh patogen yang menyebabkan penyakit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jamur, kemudian ada bakteri, fitoplasma, rickettsia, virus, viroid, protozoa, nematoda, ganggang atau algae, dan tumbuhan tinggi parasit. Sedangkan faktor lingkungan yang berpotensi mendukung pertumbuhan penyakit dan menyebabkan kerusakan pada tumbuhan adalah suhu ekstrim, kemudian ada kekurangan dan kelebihan air, kekurangan dan kelebihan cahaya, kekurangan oksigen, polusi udara, defisiensi nutrisi, keracunan mineral, keasaman atau kebasaan tanah, kemudian keracunan pestisida, dan praktek penanaman yang salah. Dalam proses infeksi penyakit, umumnya terdapat 3 fase tanaman yang dilalui patogen sampai patogen tersebut memancarkan inokulum ke daerah sekitarnya, diantaranya itu fase prepenetrasi, fase penetrasi, dan fase postpenetrasi. Cara patogen menyerang inang yang pertama adalah dengan cara mekanis, yaitu dilakukan dengan cara penetrasi secara langsung ke tanaman inang. Dalam proses penetrasi ini, seringkali dibantu dengan enzim yang dikeluarkan oleh patogen untuk melunakkan dinding sel tanaman. Kemudian cara kedua adalah cara kimia. Pada cara kimia, substansi yang dikeluarkan patogen diantaranya adalah enzim, zat pengatur tumbuh, toksin, dan polisakarida. Dari keempat substansi tersebut, masing-masing mempunyai peranan yang berbeda terhadap kerusakan pada inang. Selanjutnya adalah perubahan fungsi fisiologis. Adapun perubahan-perubahan fungsi fisiologis tumbuhan yang terjadi akibat serangan patogen adalah fotosintesis. Hal ini dapat dicontohkan sebagaimana jika bagian daun dari tanaman terserang patogen seperti bercak atau karat daun, tentu akan mempengaruhi proses fotosintesis karena jaringannya rusak. Kemudian adalah translokasi air. Umumnya, bagian akar tanaman merupakan bagian terpenting dalam proses translokasi air ini, sehingga jika terdapat infeksi patogen yang menyebabkan kerusakan pada akar, akan menyebabkan akar tidak dapat berfungsi secara maksimal untuk melakukan penyerapan air. Kemudian adalah translokasi nutrisi. Adanya kerusakan pada bagian tanaman, baik pada bagian daun, batang, dan bagian lainnya, tentu akan mempengaruhi tanaman dalam mengantar nutrisi ke bagian-bagian tanaman lainnya. Selanjutnya adalah respirasi, di mana sama halnya dengan translokasi nutrisi, proses respirasi tanaman tentu akan terhambat apabila tanaman tersebut terserang patogen, sehingga akan berpengaruh terhadap laju respirasinya. Selanjutnya adalah permeabilitas membran sel, di mana fungsi membran adalah sebagai halangan permeabilitas yang memungkinkan substansi yang dibutuhkan sel dapat masuk dan menghambat keluarnya substansi yang masih dibutuhkan dalam sel. Adapun pengaruh perubahan permeabilitas membran sel yang paling umum adalah kehilangan elektrolit. Elektrolit kemudian akan merembes lebih awal dan lebih cepat bila interaksi antara inang patogen dalam kondisi tidak kompatibel, yaitu inang dalam keadaan tahan. Sedangkan bila inang rentan dan menyebabkan gejala yang luas, maka akan terjadi sebaliknya. Lalu yang terakhir adalah transkripsi dan translasi. Adanya serangan patogen tentu akan mempengaruhi proses transkripsi, sebagaimana patogen dapat menyebabkan perubahan komposisi, struktur, maupun fungsi dari kromatin yang berhubungan dengan DNA sel. Selanjutnya adalah pertahanan tanaman. Secara umum, tanaman akan melakukan pertahanan dari serangan patogen karena adanya kombinasi 2 penghalang, diantaranya yaitu sifat struktural.
Sifat struktural ini akan bertindak sebagai penghalang fisik yang akan menghambat masuk dan berkembangnya patogen di dalam tanaman. Selanjutnya adalah reaksi biokimia yang terdapat di dalam sel dan jaringan tanaman kemudian akan menghasilkan senyawa toksik yang akan meracuni patogen dan menimbulkan kondisi yang akan menyebabkan pertumbuhan patogen terhambat di dalam tanaman. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.